Halo teman-teman, ketemu lagi di kelas kita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar ke dunia cerita yang seru banget. Ya, yaitu teks cerpen. Cerpen itu apa ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dilancarkan. Berdoa dalam hati dimulai. Teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah membaca sebuah teks cerita yang berkisah sedih, bahagia, atau penuh misteri? Nah, semua itu bisa dikatakan teks cerpen loh. Jadi, apa sih teks cerpen itu? Teks cerpen merupakan sebuah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang bercerita tentang suatu kisah atau peristiwa dengan jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Biasanya fokus pada satu atau beberapa tokoh utama dan suatu konflik atau peristiwa tertentu yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi unsur, struktur, dan menyelidiki kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Tujuannya supaya teman-teman dapat mengidentifikasi unsur rangkaian cerita yang terbangun, serta dapat menganalisis struktur yang terbangun, serta dapat menyelidiki kaidah kebahasaan yang terkandung dalam sebuah teks cerpen. Tapi sebelum itu, yuk kita simak teks cerpen yang satu ini. Nah, teman-teman, setelah kita baca teks cerpen tadi, coba deh, menurut kalian, gimana ya rasanya seorang nelayan yang bekerja untuk keluarganya, tapi selama 4 hari, ombak terus saja mengamuk? Wah, pastinya sangat berbahaya sekali ya untuk menerjang laut. Nah, kalian pernah berpikir nggak apa saja struktur dan unsur serta kaidah kebahasaan yang ada dalam teks cerpen yang sudah kita simak tadi? Nah, hari ini kita akan cari tahu bareng-bareng. Oke,
Untuk mengetahui pertanyaan di atas, kita perlu tahu dulu nih, apa saja unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan yang akan kita selidiki kali ini. Unsur terdiri dari latar, tokoh atau penokohan, alur, dan juga tema. Lalu, untuk struktur, kita akan membedah mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Untuk kaidah kebahasaan, kita akan mengidentifikasi mulai dari kalimat langsung dan tidak langsung, sudut pandang pencerita, kalimat ekspresif, dan kalimat majas. Nah, teman-teman boleh mendiskusikan dengan temannya dan boleh mencari berbagai sumber yang ada dalam internet maupun dalam buku. Oke, kita akan selidiki bersama-sama dulu ya. Kita akan mulai dari unsur ceritanya dulu. Menurut kalian, siapa sih tokoh-tokoh yang terkandung dalam teks cerpen ini? Coba perhatikan baik-baik. Siapa yang paling sering muncul dan punya peran penting? Lalu, bagaimana sifat tokoh-tokoh yang terkandung dalam teks cerpen? Apa dia punya sifat penolong? Atau justru sebaliknya? Lalu, bagaimana alurnya? Apakah diceritakan maju atau kembali ke masa lalu? Atau ceritanya maju tapi balik lagi ke masa lalu? Menurut kalian, teks cerpen ini menceritakan tentang siapa dan bagaimana ceritanya? Sekarang coba pikirin lagi. Di mana sih cerita ini terjadi? Apakah kalian bisa bayangkan suasananya? Tenang, damai, atau justru sebaliknya? Atau jangan-jangan kalian maksa ikut tegang saat membacanya? Terus, setelah simak teks cerpen tadi, apa sih nilai atau pesan yang disampaikan oleh penulis? Sekarang, kita selidiki ke bagian struktur cerpennya. Menurut kalian, bagian mana ya yang pertama kali memperkenalkan tokoh, latar, dan suasana cerita? Coba tandai paragrafnya. Lalu, kalian pasti sadar, di suatu bagian cerita mulai muncul masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, di bagian mana tuh? Kapan mulai terasa bahwa tokohnya sedang ada dalam situasi yang sulit? Terus, perhatikan juga, di bagian mana sih tokoh mulai mencoba menyelesaikan masalah itu? Apa yang dia lakukan? Setelah itu, kapan masalahnya mulai terselesaikan? Atau paling tidak, ada harapan selesai? Lalu, terakhir, di bagian mana pesan dari seluruh rangkaian cerita yang dialami oleh tokoh? Nah, teman-teman, jika sudah selesai, teman-teman silahkan kumpulkan melalui link yang sudah ada di deskripsi ya. Untuk hasilnya, teman-teman bisa dikreasikan semenarik mungkin ya. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Tapi, sebelum itu, yuk ambil waktu sebentar untuk merenung sejenak. Menurut kamu, apa sih masalah utama dari cerita yang barusan kita bahas? Terus, gimana cara kamu menemukan bagian-bagian penting seperti unsur, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya? Apa hal yang paling kamu ngerti banget? Bagian mana yang bikin kamu mikir keras? Coba deh, pikirin dan tulis lagi. Hari ini, kamu belajar apa saja? Bagian mana yang paling seru? Dan hal apa saja yang pingin kamu pelajarin lebih dalam lagi? Nah, semua itu boleh banget kamu tulis di link Google Form yang udah ada di deskripsi ya. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan, yuk kita evaluasi sebentar dari semua yang telah kamu pelajari hari ini, mulai dari memahami unsur, struktur, sampai gaya bahasa dalam cerpen. Apa yang paling kamu pahami? Apa yang masih bikin kamu penasaran? Pada intinya, cerita bukan cuma soal isi, tapi juga bagaimana kita bisa memaknainya. Jadi, semoga proses belajar ini bikin kamu lebih peka ya, lebih kritis, dan makin siap menghadapi teks sastra lainnya. Terima kasih sudah belajar bareng. Sampai jumpa di kelas kita selanjutnya.